Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 tugas besar mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Rafli Rahini Dayat sebagai penulis pertama. Saya Sahrul Ramadan sebagai penulis kedua. Saya Muhammad Fadil Faruqi sebagai penulis ketiga. Saya Rafli Maulana Ibrahim sebagai penulis keempat. Baik, untuk yang pertama, kajian ini dilatar belakangi untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia yang dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini penting dikaji karena bahasa merupakan suatu sarana untuk berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga membantu orang untuk berbagi pikiran, perasaan, dan gagasan mereka. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia, kita bertanggung jawab untuk memelihara bahasa Indonesia sebagai bahasa primer. Kemudian ada rumusan masalah. Dari latar belakang yang tadi saya sebutkan, ada beberapa rumusan masalah yang kami dapatkan. Yang pertama adalah bagaimana sejarah bahasa Indonesia berkembang dari masa sebelum kemerdekaan hingga ditetapkan sebagai bahasa nasional. Yang kedua adalah peran Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dalam membentuk bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Beserta yang ketiga adalah apa saja faktor-faktor utama yang mendorong perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan resmi. Dan untuk metode penulisan yang kami gunakan dalam kajian karya tulis ilmiah ini, kami menggunakan metode kualitatif. Dan untuk pustaka pendukung yang dijadikan acuan oleh kami adalah tulisan analisis yang secara umum membahas perkembangan sejarah Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang sejarah bahasa Indonesia. Menurut Nadia Nafisa Nurakilal, Rahma Asyari Hamzah, Noviana, 2024, 176 sampai 177, sejarah perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia dijelaskan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berakar dari bahasa Melayu dan digunakan hampir di seluruh ASEAN sebagai lingua franca atau bahasa penghubung. Bahasa ini diresmikan pada tanggal 28 Oktober pada periode 1928, bertepatan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Penamaan bahasa Indonesia memiliki aspek politik karena digunakan oleh kaum nasionalis sebagai sarana perjuangan dan strategi untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 hingga 1945, pemerintahan Jepang menerapkan kebijakan yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Jepang adalah melarang penggunaan bahasa Belanda di ruang publik dan menggantikannya dengan bahasa Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus pengaruh penjajahan Belanda dan mempromosikan bahasa Indonesia sebagai simbol kemerdekaan dan identitas nasional. Selain itu, pemerintah Jepang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan pemerintahan, perdagangan, maupun pendidikan. Kebijakan-kebijakan ini, meskipun didorong oleh kepentingan politik Jepang, ternyata memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia semakin kokoh sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan di Indonesia, yang pada akhirnya menjadi simbol identitas bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Selanjutnya memasuki pembahasan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Menurut Cindy Levina Putri, Diva Anggraini, Nazira Yumi Alifa, Nazurti Silvina Novianti, Nugrahayu, 2023, halaman 5, Perkembangan Bahasa Indonesia. Dijelaskan bahwa bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda kedua di Batavia, kini di Jakarta, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai organisasi daerah mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Berkait ikrar Sumpah Pemuda di atas, keberadaan bahasa Indonesia telah diterima di masyarakat Indonesia pada saat itu. Menurut Krida Laksana dalam Sudaryanto 2018, penerimaan itu menyebabkan orang Indonesia melihat bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia dan bukan bangsa lain sebagai bahasa yang lain daripada bahasa Melayu. 10 tahun kemudian, atau tepatnya tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia KBI 1 di Solo. KBI 1 diselenggarakan atas prakarsa perseorangan, jadi spontanitas sangat menandai suasananya. Dalam suratnya kepada redaksi majalah pembinaan Bahasa Indonesia pada tanggal 12 Oktober tahun 1983, Mr. Sumanang mengatakan pencetus KBI ialah Raden Mas Sudarjo
Djokrosisworo, seorang wartawan harian Suramomong, Surabaya, yang pada waktu itu rajin sekali menciptakan istilah-istilah baru dan sangat tidak puas dengan pemakaian bahasa dalam surat-surat kabar Cina. Sudaryanto, 2018. Berikut beberapa gerakan sosial yang berpengaruh pada bahasa Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo. Organisasi sosial politik pertama negara ini, Budi Utomo, didirikan pada tahun 1908. Banyak kaum terpelajar di Indonesia bergabung dalam organisasi ini untuk menyalurkan keinginan politiknya. Mereka ingin anak-anak Indonesia yang mahir berbahasa Belanda berhak untuk mengakses pendidikan di sekolah Belanda seperti anak-anak Belanda. Yang kedua ada Sumpah Pemuda, di mana Kongres Pemuda yang diadakan di Jakarta pada tahun 1928 adalah yang paling terkenal dibandingkan dengan Kongres Pemuda pada tahun 1926. Yang ketiga ada Syarikat Islam. Pada tahun 1912, Syarikat Islam didirikan untuk memberikannya kontribusi besar untuk kemajuan bahasa Indonesia. Jauh sebelum Sumpah Pemuda, gerakan Syarikat Islam sangat mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah kita paparkan, maka kita akan membahas rumusan masalah tersebut di bagian kali ini. Yang pertama adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan sampai ditetapkannya sebagai bahasa nasional. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan ini merupakan hasil dari peristiwa yang sangat panjang. Perkembangan bahasa Indonesia selalu diiringi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial dan Jepang. Kebijakan-kebijakan yang ada pada masa itu memiliki dampak langsung terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Datangnya Belanda pada abad ke-16 membuat bahasa Belanda juga menampakkan jejaknya di kepulauan Indonesia. Pemerintah kolonial menghadirkan pendidikan berbahasa Belanda yang ditujukan bagi penduduk Eropa. Sedangkan untuk pribumi, pendidikan tersebut hanya terdapat di beberapa wilayah penduduk Kristen dan sebagai pengantarnya tentu digunakan bahasa Melayu. Mulai dari sinilah bahasa Melayu semakin banyak digunakan sebagai lingua franca di bawah pemerintahan kolonial khususnya, yang mana bahasa ini merupakan bahasa yang sejak kedatangan orang Belanda di Nusantara telah dikenal sebagai bahasa pergaulan antar suku dan antar pulau. Salah satu kebijakan yang berpengaruh kepada perkembangan bahasa Indonesia pada masa kolonial yaitu kebijakan dui jalur, yang mana kebijakan ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dalam manajemen dan mempertahankan struktur sosial yang ada. Dalam diskusi mengenai bahasa pengantar, bahasa Melayu hampir tidak dibicarakan. Suwardi Sutrianingrat, seorang nasionalis Jawa yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, pada tahun 1916 membela pendidikan bahasa Melayu sebagai bahasa asing dalam seluruh pendidikan karena dianggapnya bahasa ini lebih sederhana dan juga lebih demokratis dibandingkan dengan bahasa Jawa. Saat itu, pendapat dari Ki Hajar Dewantara ini menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan, terutama pada kalangan nasionalis budayawan Jawa yang melihat adanya kemunduran yang besar dan penindasan terhadap bahasa Jawa sendiri. Kemudian, 10 tahun berikutnya, pada tahun 1928, bahasa Melayu dinyatakan sebagai bahasa Indonesia, bahasa pemersatu Republik Indonesia di masa yang akan datang. Namun, pencanangan itu bukan berarti merugikan bahasa Belanda. Hampir seluruh pemimpin pribumi berpendidikan Belanda, dan karena itu mereka lebih suka mengungkapkan diri dalam bahasa Belanda. Kemudian pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dan bukan bahasa Belanda disebabkan di Indonesia pada dasarnya hanya ada satu bahasa persatuan yang digunakan di Nusantara, yaitu bahasa Melayu, yang mana bahasa persatuan ini sudah digunakan pada zaman-zaman kerajaan sebelumnya yang kita kenal sebagai lingua franca. Sebab lainnya yaitu karena politik bahasa yang tidak pernah mendukung bahasa Belanda tersebar luas. Bahasa Belanda hanya ditujukan bagi elit pribumi selama ada kebutuhan sosial ekonomi. Menurut ahli bahasa Takdir Alis Jabana pada tahun 1933 bahwa bahasa Belanda akan memenuhi fungsi bahasa pergaulan umum Nusantara. Bahasa Belanda semakin banyak diminati penduduk pribumi dan bagi orang pribumi dari elit masyarakat bahasa Belanda bukanlah bahasa asing lagi, melainkan seolah-olah menjadi bahasa ibu kedua. Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang selama 3,5 tahun menjadi salah satu periode yang menentukan sejarah Indonesia. Jepang membuat 2 prioritas kebijakan terhadap rakyat Indonesia, yaitu menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia dan memobilisasi rakyat Indonesia demi memenangkan Jepang. Salah satu cara Jepang menghilangkan pengaruh-pengaruh Barat adalah dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan sebagai gantinya menggunakan bahasa Jepang. Sedikit yang menguasai bahasa Jepang.
sehingga bahasa Indonesia menjadi sarana bahasa yang utama dalam propaganda, dan dengan demikian statusnya sebagai bahasa nasional semakin kokoh. Saat Jepang berkuasa atas Indonesia, Jepang terpaksa menumbuhkan bahasa Indonesia dengan cepat agar segala urusan dapat berjalan dengan lancar. Bagi masyarakat Indonesia, itu merupakan revolusi yang sangat besar, karena dalam waktu yang singkat, pejabat-pejabat dengan cepat harus beralih dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Keharusan penggunaan bahasa Indonesia yang ditetapkan Jepang merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi Jepang dan masyarakat Indonesia. Bagi Jepang, kebijakan ini menguntungkan mereka karena dapat memudahkan dalam pemerintahan terhadap penduduk Indonesia dan dapat membantu mempermudah jalannya peperangan. Selain itu, mereka juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai propaganda agar memudahkan mobilisasi rakyat Indonesia dalam kebutuhan perang. Bagi masyarakat Indonesia, ini merupakan salah satu bentuk revolusi. Bahasa Indonesia yang merupakan gabungan dari bahasa Melayu, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bangsa Indonesia juga melakukan berbagai upaya untuk memperkuat bahasa Indonesia dengan cara menyempurnakan perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia, serta menghimbau rakyat Indonesia betapa pentingnya bahasa Indonesia dan kewajiban untuk senantiasa menggunakannya sebagai bahasa persatuan. Pada masa kekuasaan Jepang, bahasa Indonesia baru memiliki kesempatan untuk berkembang kedudukannya, yang mana sebelumnya kolonial Belanda selalu mencegah hal ini. Hingga akhirnya, pada saat itu bahasa Indonesia terus berkembang sedikit demi sedikit, yang pada akhirnya bahasa ini diresmikan sebagai bahasa nasional. Kemudian kita beralih kepada rumusan masalah yang selanjutnya, yaitu pembahasan tentang peran Sumpah Pemuda dalam perkembangan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1978 berperan sangat penting dalam peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pelaksanaan Kongres Pemuda I menghasilkan keputusan yang pertama adalah mengusulkan agar semua pemuda bersatu pada organisasi pemuda Indonesia. Yang kedua, mengakui dan menerima cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Yang ketiga, pengupayaan untuk menghilangkan pandangan adat, sifat daerah yang kolot, dan sebagainya. Yang keempat, mempersiapkan diselenggarakannya Kongres Pemuda yang kedua. Terdapat dua masalah pokok yang terjadi pada Kongres Pemuda pertama. Dua masalah ini atau dua pembahasan ini tidak menemukan hasil yang bulat. Terdapat 3 bahasa yang dicalonkan sebagai bahasa nasional. Selain itu, sifat kedaerahan juga masih sangat kental pada masyarakat Indonesia. Banyak perkumpulan atau organisasi pemuda yang berdasarkan etnis dan kesukuan. Hal ini pada saat itu masih sulit untuk dilepaskan. Karenanya, Kongres Pemuda II direncanakan. Kemudian akhirnya dilaksanakannya Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1908. Didorong dengan adanya pelajar-pelajar Indonesia atau lebih dikenal dengan PPI dan Pemuda Indonesia yang pengganti Jong Indonesia. Selain itu, peristiwa pemberontakan Partai Komunis atau yang lebih dikenal dengan PKI pada bulan November 1976 juga menjadi sebab dilaksanakannya Kongres Pemuda II. Fokus dari Kongres Pemuda II ini adalah persatuan Indonesia, dan Kongres Pemuda II ini juga menjalani dari 3 tahap sidang. Sidang pertama membahas tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia, sidang kedua membahas tentang masalah pendidikan, dan sidang ketiga membahas hasil dari keputusan Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1908 tersebut. Dengan nama Ikrar Pemuda yang kemudian kita kenal bersama dengan sebutan Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah pembahasan terkait rumusan masalah yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Namun, pada karya tulis ilmiah kita mengambil 3 faktor utama. Yang pertama adalah tekad kuat yang dimiliki bangsa Indonesia agar menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua adalah peran Jepang dalam menaikkan derajat bahasa Indonesia demi menghilangkan pengaruh-pengaruh Barat. Yang ketiga, yang terakhir adalah aksi perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia sebagai penggerak dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda II. Hal ini menjadi bukti bahwa pemuda-pemuda Indonesia telah memiliki rasa persatuan yang telah lama disimpan mereka pada saat itu, dan juga menggambarkan tekad yang kuat para pemuda untuk menggapai cita-cita bersama dan cita-cita bangsa. Sebagai penutup, kami menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki peran yang penting dalam mempersatukan bangsa. Dengan perjalanan sejarah yang panjang, bahasa Indonesia berhasil mencapai kedudukannya. Melalui tulisan ini, kami berharap pemahaman mengenai perkembangan bahasa Indonesia dapat menginspirasi masyarakat untuk semakin mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Sebelum dari karya tulis ilmiah ini adalah
Bahasa Indonesia tumbuh dari bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa nasional melalui proses sejarah yang kompleks. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menjadi titik penting pada peresmian bahasa Indonesia sebagai simbol pemersatu bangsa karena menghasilkan banyak putusan-putusan yang mendukung peresmian bahasa Indonesia. Faktor utama yang mendukung perkembangan bahasa Indonesia adalah tekad bangsa untuk bersatu, kebijakan pemerintah pada masa penjajahan, dan gerakan-gerakan sosial yang menunjukkan identitas bangsa melalui bahasa. Baiklah, itu dia presentasi mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari kami, kelompok 2. Kurang lebihnya, kami mohon maaf atas segala kekurangan bahasa atau cara penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.